sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mengulangi yang masih di luar, baik Bapak, Ibu guru dan karyawan ataupun siswa-siswa kami yang tercinta, ayo segera masuk ke dalam aula. Acara Mauidhah Hasanah peringatan Isra Mi'raj akan segera kita mulai. Yang baru datang ini depan tengah di sini. Bas, masih Bas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Slau, Bapak Dr. Mulyani SPD MHum. Yang saya hormati Bapak Bambang Wahrudin MPDI. Yang saya hormati Dewan Guru serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini
kita dapat berkumpul di kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni kabar kebenaran agama Islam. Para bapak, ibu guru dan hadirin semua yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, ceramah dan doa. Acara kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Titania. Kepada saudari Titania dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Titania diucapkan terima kasih. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Selaung, Bapak Dr. Mulyani SPT M.Hum. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya tidak tulus, tidak ikhlas. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Yang saya hormati wabil khusus Mas atau Pak Bambang Fahrudin MPDI dari Ponorogo selaku mubaligh pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA N 1 Selaung. Yang saya hormati dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 1 Selaung, tentu yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana saat ini kita diberikan banyak nikmat, khususnya adalah nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, sehingga masih bisa menikmati indahnya hari-hari yang kita lalui. Terutama hari ini hari Jumat, kita bisa menikmati acara PHBI, peringatan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada serangkaian kegiatan. Yang pertama tadi zikir istighosah sudah kita lalui. Lalu kita lanjutkan tadi makan. Anak-anak sudah makan semuanya ya. Makannya contoh makan siang gratis. Itu ya seperti itu. Bawa sendiri, dimakan sendiri. Itu namanya adalah makan siang gratis. Ada yang bergizi, ada yang tidak bergizi
ya. Saya lihat tadi ada yang bergizi, ya. Mudah-mudahan nanti pemerintah dalam waktu dekat nanti akan memberikan makan siang gratis yang bergizi, yang sungguhan, ya. Dan ini sedang pendataan. Begitu juga akan dilanjutkan hari ini adalah tausiah tentang Isra Mi'raj, ya. Oleh karenanya kita bersyukur bahwa kita masih menikmati indahnya hari. Bayangkan kalau hari ini Anda semuanya sakit, atau bayangkan hari ini Anda tidak ada di sini, di rumah sakit, ya, kemudian sendiri tidak ada yang menemani, tentu tidak akan bahagia. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya hormati, atas nama lembaga SMAN 1 Selaung, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, atas support, atas semangat dalam rangka untuk membimbing anak-anak kita melakukan pendidikan penguatan karakter, terutama karakter religius yang mau menemani, mendampingi sampai insya Allah tuntas, ya. Kepada anak-anakku sekalian, mohon nanti diperhatikan betul apa yang disampaikan oleh penceramah dalam rangka untuk menggali spirit, motivasi, nilai-nilai dalam Isra Mi'raj itu yang akan kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Terutama inti dari Isra Mi'raj itu, di antaranya nanti adalah bagaimana kita harus menunaikan sholat, menegakkan sholat. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Maka bagaimana sholat kita ini nanti menjadi tertib. Ini penting sekali. Oleh karenanya nanti akan diberikan penjelasan, semangat, motivasi, ya, oleh penceramah, dan anak-anak sekalian harus mendengarkan. HP-nya nanti di silent semuanya, ditutup semuanya, fokus. Setidak-tidaknya 60 menit. Nanti Anda sekalian nanti fokus mendengarkan, ya. Beliau saya perkenalkan, itu adalah salah satu anak asuhnya dari Bu Nasiha. Nah, ini sukses, termasuk beliau adalah kandidat doktor juga, sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Islam Negeri Tulungagung, ya. Dan insya Allah nanti akan menyampaikan tausiahnya. Yang ketiga, tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Bambang yang telah berkenan untuk bersama-sama kita berkolaborasi memberikan materi terkait dengan Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan menjadi amal baik dan menjadi kesan yang terindah. Ini kesan pertama datang ke sini begitu menggoda, ya. Tadi ketemu Bu Nasikah juga, tidak tahu bahwa Bu Nasikah ada di sini. Dikiranya di SMA Ngerayun, Pak Khalid, ya. Ternyata tanya Bu Nasikah di mana? Ternyata ada di sini. Dan ini perjumpaan yang berpuluh-puluh tahun belum ketemu. Padahal dia anak asuhnya. Anak asuhnya sudah dokter ini, ya. Saya rasa itu anak sekalian. Mari kita teriakkan supaya tidak lupa. Kalau saya bilang SMAN 1 Selaung, mengatakan apa? Tekun, optimis, pantang menyerah. SMAN 1 Selaung. Sekali lagi yang keras. SMAN 1 Selaung. Tekun, optimis, pantang menyerah. Ini nilai yang kita kembangkan di sini, Mas. Demikian, terima kasih. Selamat menyimak apa yang disampaikan beliau. Tertib, tidak lama insya Allah. Jadi nanti menyesuaikan. Kalau Anda nanti tertib, insya Allah tidak lama. Kalau tidak tertib, lama. Ya, dicatat, didengarkan yang baik. HP-nya di silent, ya, supaya tidak mengganggu acara pada kesempatan hari ini.
Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Para hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, ceramah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Wahrudin MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah untuk kalian semua. Lah kok jawabannya malah amin. Padahal itu tadi adalah terjemahan dari kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau diterjemahkan jawabannya malah amin, padahal panjang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masa artinya cuma amin. Sekali lagi adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu guru yang kami hormati, mari kita saling mendoakan sama muslim dengan penghormatan salam yang terbaik dari kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Dr. Mulyani SPD MHum selaku Kepala SMA Negeri 1 Selaung, dan juga Bapak Ibu guru yang kami hormati, ibu-ibu kami tadi disebutkan alhamdulillah, dan juga seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Selaung yang berbahagia dan yang tidak berbahagia. Mbak, loh, adik-adik ini yang putri kalau dipanggil mbak jawabnya apa? Oh dalam, coba mbak. Kalau mas, mohon izin nggih Pak Mul, saya tak berdiri. Nggih, saya izin berdiri biar kelihatan tapi di bawah. Coba sekali lagi mbak. Oh belum kedengaran mbak, nanti kalau biasanya jawab dipanggil orang tua nggak kedengaran, nanti orang tuanya volumenya dinaikkan. Mbak, mas, niku nggih napa hoe? Kok kelihatan aslinya kalau dipanggil di rumah mas jawabannya hoe. Coba kita cek dulu, kalau mas nggih, kalau mbak dalem nggih. Kita coba mbak. Nah gitu, alangkah bahagianya setiap orang tua ketika manggil anaknya mbak jawabannya dalem. Tapi faktanya berbeda. Kalau di rumah dipanggil mbak jawabnya apa? Nyapo. Mas, 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 mas. Lawang manggilnya 2 kali, nggihnya ya 2 kali. Mas, mas, mbak, mbak. Leh kemayu. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu di sini. Seneng atau susah adik-adik sekalian? Seneng atau susah? Susah. Kalau susah saya tahu karena baru liburan panjang. Adik-adik liburnya berapa hari kemarin? Coba kita cek, saya cek dulu adik-adik libur kemarin gara-gara apa? Sabtu Ahad libur pekanan ya.
Senin adik-adik libur karena apa? Tanggal merah apa? Halo, Imlek. Senin. Waduh, mau liburnya nggak mau belajar sejarahnya. Senin kemarin libur karena peringatan Isra Mi'raj. Kalau Selasa libur karena cuti bersama. Kalau hari Rabu libur karena Imlek. Paham nggih? Hari ini kita sudah masuk kembali. Sejak kemarin kita sudah masuk kisah isi dengan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj. Baik adik-adik, sebelum saya lanjutkan, saya coba cek dulu adik-adik ini bisa punya tangan atau enggak ya, supaya HP-nya juga bisa dilepaskan. Tepuk 1. Nah, yang punya tangan silahkan tepuk, yang tidak punya nggak usah pinjam temannya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semakin banyak semakin sulit atau tidak? Semakin banyak ternyata semakin tidak kompak. Itulah pelajaran bahwa kalau sudah SMA itu harus lebih banyak materinya, lebih banyak belajarnya daripada bermainnya. Kalau kemarin saya ngisi di SMP, di sana itu rame nggak apa-apa masih SMP. Kalau SMA sama nanti beda, maka harus ada aturannya. Cek adik-adik, saya coba cek dulu. Kalau tepuk 5 nanti yang belakangan atau yang keduluan nanti nemani saya di depan. Kita kenalan. Tepuk 5. Loh, siapa oke? Oke, tepuk 5 kali 2. Terus nih ay. Sekarang saya pakai rumus. Tepuknya kalau 5 itu tepuknya nanti pakai nada ya. Prok 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 gitu ya. Bisa coba tepuk 5. Tepuk 5 kali 2. Tepuk 5 kali 3. Mudah mana pakai nada sama tidak pakai? Berarti materi hari ini sama. Pengen mudah pakai aturan, kalau tidak pakai aturan nanti akan sulit. Siap? Siap pakai aturan? Tangan kanannya yang punya diangkat dulu, kita mau buat kontrak dulu. Taruh ke pundak teman sebelah kanannya. Kalau ada silakan taruh di pundaknya. Kemudian tirukan saya. Hai teman, kita mau pengajian. Jangan rame ya. Perhatikan. Kalau rame nanti tak cubit. Baik, sudah itu kontraknya. Nanti kalau rame siapa yang ingatkan? Teman sebelahnya masing-masing. Baik. Yang kedua kalinya sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pernah berdoa adik-adik sekalian. Doanya ada 3 dan diaminkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa pertama, ini nggak ada yang bawa buku, nggak ada yang bawa pulpen. Berarti HP-nya digunakan untuk mencatat, ditulis. Nanti di akhir akan saya pilih salah 2 untuk menceritakan kembali. Kalau nanti nggak pas berarti saya ulang ceramahnya dari awal. Siap ya? Malaikat Jibril pernah berdoa kepada Allah dengan 3 doa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, celakalah. Ayo, siapa yang mau didoakan celaka? Orang yang apabila puasa Ramadan dan dia tidak masuk surga karenanya. Mas, kemarin tahun lalu puasa Ramadan. Mbak, kemarin tahun lalu puasa Ramadan. Punya hutang? Sudah lunas belum? Kok sing jawab belum yang laki-laki? Memang laki-laki punya hutang puasa?
Yang punya hutang puasa segera dilunasi, karena tinggal 1 bulan lagi kita akan ketemu bulan Ramadan. Makanya kita banyak berdoa. Doanya gimana adik-adik? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sudah doa semuanya? Sudah? Oh belum? Ya, nanti doa bersama-sama ya. Baik. Yang kedua, doa yang pertama ini diaminkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Doa yang kedua, celakalah orang yang di rumahnya punya orang tua yang sudah renta dan dia tidak masuk surga karenanya. Mendengar doa malaikat Jibril, Rasulullah menjawab amin. Ayo adik-adik, masih punya orang tua? Masih membantah orang tua? Siapa anak yang suka membantah orang tua didoakan celaka oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Mau celaka adik-adik? Yang mau celaka siapa? Terus nek bantah neng wong tuwek. Insya Allah tidak ya. Yang biasanya bantah kalau disuruh orang tua segera tobat, karena yang bantah orang tua didoakan celaka. Yang ketiga adik-adik sekalian, doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi adalah celakalah orang yang apabila disebut nama Muhammad dia tidak bersolawat. Itulah dalil kenapa setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad kita menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun dan dimanapun mendengar nama Nabi Muhammad menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau di kelas kemudian dengar penjelasan dari gurunya menyebutkan nama Nabi Muhammad, loh kok nggak ada yang bersolawat? Tuh, bersolawat di rumah, dengar nama Nabi Muhammad, bersolawat. Kalau nanti kemudian kita itu ketemu teman cerita tentang Nabi Muhammad, bersolawat, karena itu bukti bahwa kita itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi kapanpun dan dimanapun ketika mendengar nama Nabi Muhammad kita diperintahkan bersolawat. Jadi rajin-rajin bersolawat supaya kita menjadi golongannya Nabi Muhammad. Sudah berapa kali tadi solawatnya? Nggak terasa kan? Pokoknya mulai sekarang kapanpun dimanapun kita mendengar nama Nabi Muhammad, mari kita membaca solawat sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa setiap kali ada mubalek, ada yang pidato, kemudian kedua kalinya sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pas pidato saja, tapi kapanpun dan dimanapun. Siap adik-adik sekalian? Siap ya? Siap jadi umatnya Nabi Muhammad? Kok gak sholawat? Siap jadi umatnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian, saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu. Adik-adik harus bersyukur atau bersabar ketemu dengan saya. Sudah diperkenalkan, saya masih muda, usia baru 17 tahun. Kali 2, biasa dipanggil Mas Bambang, tidak usah Ustadz. Kalau Ustadz nanti nggak pas, karena namanya Bambang. Adik-adik tahu namanya Bambang? Di Al-Quran itu saya cari bunyinya Bambang nggak ada sama sekali. Tapi meskipun demikian saya bersyukur. Dulu saya di Aliyah punya adik kelas, namanya ada di Al-Quran. Tapi saya lebih bangga nama saya Bambang, karena teman saya adik kelas itu namanya Syaito.
Jangan diteruskan, namanya Saito. Jangan diteruskan jadi Saitonir Rajim loh ya. Nah itu ya. Namanya Bambang, aslinya dari Kecamatan Jenangan. Dah nggih? Bambang itu nama yang bagus. Di sini ada yang namanya Bambang, Mas? Oh, enggak ada ya. Oh, alhamdulillah. Berarti benar. Bambang itu artinya adalah pangeran tampan dari desa. Referensinya Kamus Pepak Bahasa Jawa. Nanti dicek arti kata Bambang. Nggih, baik adik-adik sekalian, hari ini belajar tentang Isra Mi'raj. Mas bisa dilihat di depan. Belajar tentang apa? Isra Mi'raj. Saya minta tolong relawan satu untuk maju ke depan, satu laki-laki, satu perempuan untuk belajar bersama-sama tentang Isra Mi'raj. Baik, yang sedang tidur di belakang, Mas minta tolong dibangunkan, suruh ke depan. Nah ya, betul ya. Oke. Oh ya, terima kasih ya sudah bangun. Oh ya, minta tolong Mas yang paling ujung, nah yang tengah, nah lihat, nah lewat belakang, ya situ. Nanti yang perempuan saya minta tolong satu. Mana nih? Yang kelas 10 aja, ada yang kelas 10? Oke, Mbak, Bu Guru atau kelas berapa? Oh 11. Oke, minta tolong Mbak di sini Mbak. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa maju ternyata. Baik. Ayo siapa yang mau membantu saya, kita kenalan dulu. Belajar tentang Isra Mi'raj. Siapa? Adi. Mana Adi? Ya sudah. Kalau memang beraninya menunjuk yang lain, nggak usah saja, biar saya sendiri. Saya sudah terbiasa sendiri kok. Sendiri itu tidak selamanya susah, karena sendirinya bendera merah putih itu tetap berkibar dan orang tetap hormat padanya. Baik, adik-adik sekalian, langsung saya lanjutkan. Tadi Qori sudah membaca tentang surat Al-Isra ayat 1. Bisa dilanjutkan, Mbak? Nah, cerita kisah Isra Mi'raj itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Pertanyaannya adalah, ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, saat itu kita belum ada, betul ya? Sehingga kita belajar Isra Mi'raj dari sudut pandang kita dari orang Islam. Kita coba cek adik-adik sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra. Sampai ini dulu. Maha suci zat yang telah memperjalankan. Berarti siapa adik-adik yang memperjalankan? Siapa? Allah. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi, seorang hambanya, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Kapan waktunya? Lailan, sebagian malam. Dari mana perjalanan yang dilalui oleh Nabi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adik-adik pernah buka Google Map? Pernah ya? Jaraknya Mekah sama Masjidil Aqsa itu berapa kilometer? Nah, daripada buka sudah saya screenshotkan. Coba di next, Mbak. Nah, ini kelihatan ya Google Map-nya ya. Ini jaraknya sekitar 1.500 km. Kalau naik mobil sekitar 18 jam sampai 19 jam. Kalau nanti mampir di rest area bisa 1 hari 1 malam. Ada yang sering perjalanan berkendara? Oh ada ya? Oh ada gini-gini ada ya? Ya biasanya kan mampir. Kalau jalan kaki itu butuh waktu sekitar 25 hari. Kalau PP berarti 2 bulan. Padahal tadi di ayatnya Allah memperjalankan Nabi Muhammad hanya pada sebagian malam. Adik-adik percaya nggak sesuatu yang di luar nalar manusia itu terjadi?
Percaya? Oh percaya. Mas-mas juga percaya? Bisa menempuh 1.500 km hanya sebagian malam, belum ada Fortuner, belum ada Pajero, belum ada kereta api, belum ada pesawat. Kendaraan paling cepat adalah unta. Mas, perumpamaannya begini. Tahu semut? Mbak tahu semut? Tadi pagi saya sebelum pakai baju, ada semut kemudian masuk ke kantong saya. Lalu bajunya saya pakai, saya bawa ke SMA Negeri 1 Selaung. Setelah ini nanti saya pulang siang sampai rumah. Setelah saya rumah, baju saya gantung, semutnya keluar dari kantong. Ketemu lagi sama temennya semut yang di rumah tanya, kamu tadi dari mana? Dia jawab, dari Selaung, SMA Negeri 1 Selaung, ketemu dengan siswa-siswi di sana. Mungkin nggak semut berjalan sendiri dari Jenangan sampai ke Selaung dalam setengah hari? Nggak mungkin, tapi faktanya karena numpang di sakunya saya tadi, semutnya bisa ikut jalan tanpa capek. Nah, pelajarannya apa adik-adik sekalian? Sama, Nabi itu diperjalankan oleh Allah, kemudian dikasih fasilitas kendaraan. Namanya kendaraan adalah buruk. Buruk niku nopo? Buruk itu Nabi menjelaskan ciri-cirinya 3. 1, lebih besar dari keledai. 2, lebih kecil daripada unta. Kemudian yang ketiga adalah dia kakinya tidak menyentuh tanah, berarti dia terbang. Kalau terbang berarti punya sayap. Itu imajinasi kita. Makanya ada orang yang gambar buruk itu seperti gambar kuda, dia punya sayap. Itu adalah imajinasi manusia. Apakah buruk seperti itu? Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Kecepatannya buruk dijelaskan Allah, yakadul barqu absa. Nah, kecepatannya buruk itu sampai menyilaukan penglihatan mata. Pertanyaannya adik-adik, adakah kendaraan alat transportasi yang kecepatannya seperti itu? Ada, Mas? Ternyata ada, adik-adik sekalian. Adik-adik punya HP? Punya ya? HP itu bisa bertukar informasi dan mengirimkan pesan secepat penglihatan mata tanpa kabel. Dan itulah peristiwa yang diambil dari pelajaran buruk kendaraannya Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj. Baik, kembali ke atas, Mbak. Yang kedua, waktunya ke atas tadi. Nah, yang ke atas, panah ke atas. Yang kedua, Isra Mi'raj dilakukan oleh Nabi pada malam hari, maka disebut lailan. Ada perempuan kemudian namanya Laila, itu kemungkinan lahir pada malam hari. Betul, Mbak? Mas punya teman namanya Laila? Lahirnya malam hari. Kok ada Laila kemudian lahirnya tidak malam hari? Kemungkinan itu agak gelap, sehingga dinamakan Laila. Mohon maaf. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra Mi'raj itu adalah keberkahan, diberikan keberkahan di sekitar perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan, Mbak, slide ketiga. Cepat, Mas, Mbak, ya. Yang ketiga, ini gambar Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini menjadi kiblat pertama umat Islam. Adik-adik, kalau nanti buka map, Dek, dicek dulu tempat tinggalnya Nabi dengan
Ka'bah posisi Masjidil Aqsa. Jadi dulu ketika turun perintah sholat pertama kali itu oleh Nabi menghadapnya ke Masjidil Aqsa di Palestina. Karena memang rumahnya Nabi itu di selatan Ka'bah, sehingga sholat itu menghadap ke utara, di utaranya ada Ka'bah, tarik garis lurus nanti ada Masjidil Aqsa. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu ada di utara Mekah, jadi posisinya Nabi itu di antara Ka'bah dan juga Masjidil Aqsa. Nabi sholatnya itu tetap menghadap ke utara ke arah Masjidil Aqsa, sama seperti orang-orang kiblatnya orang Yahudi. Lalu kemudian setelah kurang lebih 17 bulan sholat menghadap Masjidil Aqsa, di bulan Rajab juga turunlah wahyu yang menceritakan, yang memerintahkan Nabi untuk beralih dari kiblat Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi awalnya sholat menghadap ke utara, kemudian karena Ka'bah itu ada di selatan, saat itu dijelaskan sholat duhur. Di sini sholat duhur berapa rakaat? 4 ya. Jadi ketika dapat 2 rakaat itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem saat itu. Kemudian separuh lagi rakaat ketiga dan keempat Nabi menghadap ke Ka'bah. Jadi balik kanan, berbalik 180 derajat, malih madhep ngidul karena diperintahkan Allah berubah. Nah, Masjidil Aqsa adik-adik sekalian adalah masjid kebanggaan umat Islam dan masjid yang utama. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa akan mendapat kebaikan 500 kali lipat daripada sholat seperti biasanya. Ada yang mau ziarah ke Masjidil Aqsa? Mau ya dek ya? Nah, ke sana. Insya Allah nanti kita ke sana, kemudian nanti belajar di sana, pulang lagi nanti insya Allah kita akan membawa pembaharuan. Lanjut adik-adik sekalian. Nah, yang kedua diperjalankan, ini kita bahas tadi, dilanjutkan lagi adik-adik sekalian. Nah, malam hari. Berapa lama? Ada yang mengatakan malam hari itu sepertiga malam saja. Jadi sepertiga malam. Di perjalanan malam hari ini Nabi diperlihatkan oleh Allah kejadian-kejadian yang luar biasa. Contoh, Mbak, oh lupa nggak Mbak? Kejadian yang dialami Nabi diantaranya satu, Nabi melihat ada orang yang kemudian masak masakan enak, tapi setelah matang dia malah makan bangkai yang ada di sebelahnya. Ayo, sapa sing ngono kuwi? Itu adalah contoh orang yang suka selingkuh, masak mateng, sing tipangan malah bangkai yang di sebelahnya. Yang kedua, ada lagi orang yang disiksa oleh Allah, dihancurkan, lalu kemudian dibangkitkan lagi, dihancurkan lagi, dan berkali-kali. Tapi ada juga Nabi melihat kejadian yang bagus. Salah satunya ketika Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada terompah. Bahasa di tempat saya namanya sandal. Adik-adik punya sandal. Nabi melihat di depan pintu surga ada sandalnya sahabat Bilal bin Rabah. Bertanyalah kemudian Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bukankah itu sandalnya Bilal? Jibril menjawab, benar. Sandalnya Bilal telah menunggu Bilal untuk masuk surga. Dijawab oleh Nabi, bukankah Bilal masih hidup di dunia bersamaku? Kenapa sandalnya ada di depan pintu surga? Maka kemudian Jibril menjelaskan,
sandalnya Bilal menjadi saksi bahwa Bilal layak untuk masuk surga dan ia menunggu pemiliknya di depan pintu surga. Maka nanti singkat cerita setelah pulang itu Nabi bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, amal apa yang kau andalkan dalam Islam?" Para sahabat kaget. Bilal itu jelas sahabat Nabi, masuk Islam awal, as-sabiqunal awwalun, muadzinnya Nabi, ikut perang bersama Nabi, jasanya luar biasa. Tapi Nabi masih bertanya, amal apa yang kau andalkan dalam Islam? Maka kemudian Bilal menjawab, berpikir kira-kira apa yang tidak diketahui Nabi dariku. Maka Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh aku selalu berusaha berwudu ketika aku batal, dan ketika telah selesai berwudu aku berusaha selalu sholat semampuku." Halo adik-adik, misalkan hari ini kita mati, adik-adik masuk surga atau neraka? Mas, yang tidur itu kan biasanya cepat mati kan? Mohon maaf, maksudnya orang tidur itu seperti mati sementara. Maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi wudu ketika kemudian batal terjadi menjadi amal andalan Bilal bin Rabah. Maka pertanyaannya adik-adik sekalian dan Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira amal apa yang bisa menjadi andalan bagi kita supaya kita masuk ke dalam surganya Allah? Siap punya amalan? Siap? Baik. Tepuk 5. Oh lupa, ulangi. Tepuk 5. Ulangi. Nanti yang keliru maju ke depan ya dengan saya ya. Tepuk 5. Oh lali, berarti memang nggak pakai aturan ya. Coba aturannya dipakai. Tepuk 5. Tepuk 5. Oh iya, Mas, tak tunggu tadi ya. 2 dari sebelah pojok sana nanti membersamai saya. Inilah yang ditemui Nabi ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik lagi. Mi'raj itu artinya apa adik? Nah, naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, melewati langit lapis ke-7. Di langit-langit itulah kemudian Nabi bertemu dengan para nabi sebelumnya. Ada yang nyatet gak ya ini ya? Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi yang pertama. Siapa adik-adik? Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi sebelumnya yang lahir tanpa seorang ayah. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Langsung naik lagi ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi yang paling ganteng. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Bener adik-adik, Nabi Yusuf yang paling ganteng. Saya tanya mbak-mbak ini ya, Nabi Yusuf itu memang nabi yang paling ganteng fisiknya, bahkan disebutkan para bintang pun sujud kepada Nabi Yusuf. Tapi adik-adik, Nabi Muhammad SAW itu juga nabi yang paling ganteng. Kalau Nabi Yusuf itu paling ganteng fisiknya, kalau Nabi Muhammad paling ganteng perilakunya. Contoh pertama, suatu ketika ada orang Badui nyari Nabi. Dulu belum ada foto adik-adik. Jadi nyari Nabi tapi nggak ketemu, akhirnya tawaf ngelilingi Ka'bah sambil berdoa, labbaika ya Muhammad, labbaika ya Muhammad, pertemukan aku dengan Muhammad, kata orang Badui. Muter berkali-kali, padahal tahu adik-adik Nabi ada di mana? Nabi ada di pinggir Ka'bah.
melihat orang Badui nyari-nyari Nabi padahal Nabi di situ, maka Nabi kemudian mengikuti di belakangnya dan menirukan. Jadi ketika orang Badui itu kemudian berdoa labbaik ya Muhammad, kemudian di belakangnya Nabi menirukan labbaik ya Muhammad, labbaik, labbaik gitu. Orang Badui marah. Tuh, kenapa ngikuti saya? Berani-beraninya ngikuti saya. Saya sedang nyari Muhammad, kenapa kalian mengikutiku? Nabi menjawab, aku ini Muhammad. Jawab orang Badui apa? Tidak mungkin kamu Muhammad, karena Muhammad itu orangnya orang Quraisy. Orang Quraisy itu biasanya jelek, sedangkan kamu itu ganteng, tampan. Berarti orang Badui itu menganggap Nabi itu orang yang tampan, ganteng. Dua, contoh kedua, Nabi punya tetangga namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu sering berantem dengan suaminya. Suatu ketika Ummu Sulaim ini ketika marah datang kepada Nabi. Singkat cerita, datang dengan marah-marah, tapi kemudian ketika Nabi keluar dari rumah menemui Ummu Sulaim langsung tertunduk, Mbak. Langsung tertunduk, senyum dan kemudian mengucapkan terima kasih, langsung pulang lagi. Ditanya oleh Aisyah, Ummu Sulaim, kamu tadi marah-marah pengen ketemu Nabi, kenapa sekarang ketemu Nabi langsung pulang lagi? Ummu Sulaim menjawab, semua masalahku sudah selesai ketika aku melihat ketampanan Nabi. Loh, mbak-mbak pengen suaminya gantengnya seperti Nabi Yusuf saja apa seperti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga ya, baik ganteng fisiknya juga ganteng perilaku. Adik-adik di SMA Negeri 1 Selaung ini anak baik apa tidak baik sih? Baik ya? Baik. Mbak-mbak di sini baik atau tidak baik? Baik. Baik atau tidak baik? Baik. Langit keberapa tadi ketemu Nabi Yusuf alaihissalam? Berapa? 3. Yang keempat ketemu lagi Nabi yang dianggap punya kecerdasan paling tinggi, Nabi yang paling cerdas. Nabi siapa ayo? Ayo mas, yang gaene ngopi cerita nabi-nabi. Nabi siapa yang paling cerdas? Nabi? Nabi apa mas? Nabi Idris. Mbak, langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam ketemu dengan Nabi yang terkenal dengan umatnya Bani Israel, Nabi Musa alaihis. Langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur, di sana ada Nabi, ketemu Nabi lagi yang menjadi kakek buyutnya Nabi Muhammad, yakni Nabi Ibrahim alaihis salam. Pun ulangi, karena nggak nyatet saya ulangi. Langit pertama ketemu siapa? Kedua ketemu siapa? Ketiga ketemu siapa? Keempat ketemu siapa? 5 ketemu siapa? 6 ketemu siapa? Hah? Musa. Yang ketujuh ketemu siapa? Sehingga Nabi Muhammad SAW tahu wujudnya dan bentuknya, perawakan dari nabi-nabi yang ditemuinya. Sehingga nanti adik-adik sekalian, para nabi dan rasul yang ditemui inilah termasuk Nabi Musa alaihissalam yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengajukan apa adik-adik? Pengurangan jumlah sholat. Karena sebelumnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya sholat sehari semalam sebanyak 50 kali. Lalu dinasihati Nabi Musa, Muhammad, umatmu seperti anak-anak SMA Negeri 1 Selaung itu, kalau sholat sehari 50 kali gak kuat, 5 kali aja masih bolong, betul? Ada yang masih bolong mbak? Ada, mas-mas juga ada 5 waktu ada masih bolong. Maka Nabi Musa meminta
agar Nabi mengajukan keringanan dan akhirnya 5 kali sehari semalam wajib kita lakukan. Siap Mas, Mbak? Oke, dilanjutkan Mbak. Oke. Nah, mendengar berita Isra Mi'raj adik-adik sekalian, ada 2 macam orang. Satu, orang Islam yang imannya lemah itu tidak percaya. Tapi orang Islam yang imannya kuat, ia mempercayai. Jadi ceritanya adik-adik, malam Isra Mi'raj, paginya Nabi merenung di depan Ka'bah. Halo, adik-adik suka jalan-jalan? Suka jalan-jalan itu jalan-jalan sendiri, biaya sendiri, sopir sendiri, atau diajak jalan-jalan tinggal duduk kemudian berangkat? Oh, diajak jalan-jalan. Ternyata adik-adik sekalian, qadarullah pagi pertama ketika Nabi pulang Isra Mi'raj sedang termenung di depan Ka'bah, yang datang bukan sahabat tapi yang datang adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu mengikuti Islam apa memusuhi Islam? Musuh Islam. Tanyalah Abu Jahal kepada Nabiullah Muhammad, Muhammad, kenapa kamu termenung seperti itu? Nabi menceritakan sudah melalui Isra Mi'raj. Percaya enggak kira-kira Abu Jahal adik-adik sekalian? Tidak percaya, dan akhirnya memanggil orang-orang, orang-orang Arab, lihatlah Muhammad sudah berbohong. Mana mungkin ada manusia hanya sebagian malam bisa menempuh perjalanan dari Mekah sampai Palestina, apalagi katanya naik ke lantai ke-7. Bohong namanya. Sehingga Abu Jahal menyebarkan kebohongan. Orang-orang yang imannya lemah mereka kembali keluar Islam. Orang-orang kafir menjadikan Isra Mi'raj sebagai bahan ejekan. Tapi datanglah satu sahabat Nabi yang membenarkan. Siapa yang membenarkan? Ada yang tahu siapa nama sahabatnya? Abu Bakar. Sahabat Nabi membenarkan dan mendapat gelar akhirnya As-Siddiq. Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Pun next. Lanjut Mbak, biar cepat, insya Allah cepat selesai. Berikutnya adik-adik sekalian, sebab terjadinya Isra Mi'raj. Sebabnya ada 4. Ada berapa adik-adik? Pertama, sebelum Isra Mi'raj terjadi, umat Islam itu bertambah. Tapi orang kafir Quraisy juga bertambah penyiksaannya terhadap umat Islam. Kasihan adik-adik, umat Islam bertambah, tapi orang kafirnya juga semakin tega menganiaya umat Islam. Bahkan ada yang sampai mohon maaf, dilukai, disiksa, Nabi dicemooh, dihina, difitnah, dan lain sebagainya. Maka Nabi berdoa memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya supaya kami bisa keluar dari penyiksaan orang-orang kafir? Terjadi lagi, ternyata tidak hanya penyiksaan fisik. Orang kafir Quraisy melakukan embargo kepada orang Islam. Enggak boleh bermuamalah dengan orang Islam. Jual beli dengan orang Islam dilarang. Menikahkan anak dengan orang Islam dilarang. Enggak boleh WA-an. Belum ada WA ya. Enggak boleh komunikasi, enggak boleh bertetangga. Bahkan kakak adik saudara harus pisah gara-gara orang Islam diembargo oleh orang kafir. Kondisinya memprihatinkan. Lalu kemudian di antara doanya Nabi yang ketiga, bisa di next Mbak. Yang ketiga, Nabi diperintahkan Allah untuk hijrah. Mbak, jawabnya yang kompak. Mbak, berangkat dari rumah masing-masing ke sekolah, itu kan pergi kan hijrah. Nanti pulang ke rumah, itu tambah pinter apa tambah males? Saya tanya, Mbak, sampean berangkat sekolah,
pergi ke sekolah, nanti pulang sampai rumah tambah males apa tambah pinter? Oh alhamdulillah tambah pinter ya. Kalau laki-laki Mas, sampai pulang sekolah tambah males apa tambah pinter? Oh pinter. Biasanya kalau saya pulang sekolah tambah males karena capek terus tidur. Karena males, tidak boleh ya. Insya Allah semuanya kalau sekolah itu kita umpamakan hijrah. Nabi juga sama. Harapannya nanti setelah hijrah, kemudian umat Islam bisa berkembang dan keadaannya tidak lagi didolimi. Hijrah pertama kemana ada yang tahu? Ke Taif, Habasyah, Habesi. Dulu rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan, berhasil diterima rajanya dengan baik. Rombongan kedua diketahui orang kafir. Rombongan ketiga dipimpin Nabi. Adik-adik, muncul hoaks, berita bohong sampai di Habsyi mengatakan bahwa Nabi itu seorang pendusta, pembohong, penyihir, tukang pembuat onar. Apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi akhirnya Nabi ditolak, bahkan Nabi dilempari batu. Hijrahnya gagal atau berhasil? Adik-adik sekolah di SMA Negeri 1 Selaung berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Yang kelas 3 sebentar lagi ujian, berhasil atau gagal? Yang kelas 11 berhasil atau gagal? Berhasilnya belajar itu adik-adik ingat, bukan hanya karena nilainya bagus, bukan karena lulus, tapi karena ilmunya berkah dan diamalkan. Ulama dulu menasihatkan al-ilmu munafi'u lil jahl. Ilmu harus mampu menghilangkan kebodohan. Mas, sekolah pengen pinter apa pengen ngurangi kebodohan, Mas? Indonesia itu enggak kurang orang pinter, hanya kebanyakan orang bodoh. Kenapa? Ya karena banyak orang yang tahu salah tapi tetap dilakukan. Mbak, bicara sendiri saat belajar dengan guru itu benar atau salah? Jawabannya tahu salah tapi tidak dilakukan. Berarti ilmunya belum bisa menghilangkan kebodohan. Maka orang yang berilmu belum tentu dia itu baik, karena ilmunya belum tentu menghilangkan kebodohan. Tapi insya Allah itu semua tidak berlaku di sini. Semuanya baik dan insya Allah semuanya pinter dan tidak bodoh. Betul adik-adik? Betul? Betul? Baik. Kalau kemudian betul, saya coba cek dulu. Adik-adik sepulang dari pengajian Isra Mi'raj mau berubah? Mau ya? Berubah itu mudah apa sulit? Coba kita cek. Nanti kalau saya bilang semut, tadi ada semut ya. Nanti adik-adik bilang kecil ya. Tapi kecilnya sambil tangannya begini. Kecil. Kalau gajah nanti mulutnya bilang besar sambil gini, besar itu. Paham? Kita akan coba cek bagaimana kita akan berubah. Semut kecil, ulangi, semut. Gajah besar, kok ya kecil. Gajah besar. Semut. Gajah. Bagus. Sekarang yang kedua. Kalau ular panjang, ya kan? Panjang gimana? Panjang, dan dia begini. Kalau ulat pendek. Kita coba cek. Ulat, gajah, semut. Sekarang
ini teorinya bisa, pas pelajaran paham. Sekarang kalau pulang ke rumah bisa diamalkan apa tidak, caranya dengan level kedua. Level kedua saya akan bercerita tentang hewan-hewan, nanti teman-teman sebutkan ukurannya. Pada suatu hari ada seekor gajah, dijawab, ada seekor gajah bertemu dengan seekor semut. Gajah bertanya pada semut, "Hai semut." Oh, tangannya enggak gerak semuanya. Sulit enggak berubah? Sulit, karena memang harus dipraktekkan. Maka Nabi pengen berubah dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Dan yang keempat, adik-adik sekalian, sebab terjadinya Isra Mi'raj karena Nabi ditinggal oleh pelindungnya. Dua pelindung Nabi, orang yang sangat mencintai Nabi. Pertama istrinya yang bernama Khadijah, yang kedua pamannya yang bernama Abu Thalib. Kalau Abu Thalib itu melindungi Nabi ketika Nabi berdakwah di luar, Abu Thalib yang mencegah orang-orang Quraisy itu membunuh Nabi, itu Abu Thalib. Kalau Khadijah mendukung Nabi dari rumah. Dan di tahun yang sama dua-duanya meninggal dunia. Maka setelah Nabi mengalami ujian yang sekian berat itu, kemudian Nabi mendapat hadiah dari Allah, jalan-jalan, dinamakan Isra Mi'raj. Pulangnya dikasih hadiah pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, fasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat. Yang mau kelas 3, mau ujian, pengen lulus Mbak? Pengen lulus, yang pengen lulus caranya minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar itu berarti sabar dengan belajar. Ada ulama yang mengatakan sabar itu dimaksud puasa, dan sholat yaitu sebagaimana kita sholat. Yang tadi pagi tidak sholat subuh, angkat tangan ayo. 1, 2. Yang tadi pagi sholat subuh, angkat tangan. Oh, alhamdulillah sebagian. Terus yang tidak angkat tangan ini jadi sholat apa ora? Mboten sholat, karena yang perempuan halangan. Kalau laki-laki yang nggak angkat tangan sholat nggak? Sholat. Coba Mbak dilanjutkan Mbak. Tak kasih tahu, jangan bilang-bilang ya. Oke, next. Nah, lagi satu lagi Mbak. Nah, sholat itu tiang agama. Apa Dedek? Tiang agama. Hadisnya berbunyi, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhas sholah wa darwatu sanamihil al-jihadu fi sabilillah. Pokok masalah dalam Islam itu tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad fisabilillah. Mbak, mau sholat apa disolatkan? Mas, sholat apa disolatkan? Sholat itu tiang agama. Dua Mbak, dipercepat insya Allah. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh, yang pertama kali diwajibkan. Wajib sholat itu untuk semuanya, apapun kondisinya harus tetap sholat. Kemudian yang ketiga, ibadah yang pertama kali dihisab yaitu
Pertama kali ditanya di alam kubur bukan hidup duniamu, bukan hartamu, bukan keluargamu, tapi yang ditanya pertama adalah sholat. Jika sholatmu baik maka akan baik seluruh amalnya, jika sholatnya buruk maka buruklah amalnya. Karena Allah menjanjikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Yang biasanya mulutnya celometan sendiri ketika gurunya ngajar, berarti sholatnya belum khusyuk. Yang biasanya ngelamun dan ngobrol sama temannya ketika belajar, sholatnya belum khusyuk. Yang sukanya misuh berkata kotor, berarti sholatnya belum khusyuk. Yang suka berantem, suka bermusuhan, berarti sholatnya belum khusyuk. Yang suka berbuat dosa, maksiat, suka pacaran, sholatnya belum. Di sini ada yang sudah punya pacar. Waduh, tolong yang sudah punya pacar segera diputus. Diputuskan ya. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Apalagi sekarang, halo adik-adik, punya pacar malam-malam sebelum tidur telepon-teleponan, HP ini dinyalakan, tidur orangnya itu loh, HP-nya masih nyambung sehingga tidak ngobrol. Yang ngobrol itu suara ngoroknya itu. Ada istilah anak muda namanya sleep call. Yo ada di sini. Ada Mbak. Jangan ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya, jangan. Jangan. Pokoknya kalau sudah nggak betah pengen pacaran, sholat dan puasanya ditingkatkan. Siap ya? Oke, dilanjutkan Mbak. Berikutnya adalah, nah ini, bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang beriman dan orang kafir adalah tentang sholat. Mbak, Mas, yang paling berat dari 5 waktu itu sholat apa Mas? Subuh. Terus yang kedua asar. Terus yang ketiga isya. Yang keempat duhur. Yang kelima labet kabeh. Yang paling berat biasanya subuh dan isya. Padahal Nabi sudah menjelaskan, barang siapa yang tahu keutamaan sholat subuh, maka niscaya umatku akan mendatanginya meskipun merangkak. Halo Mbak, pernah pergi ke masjid sambil merangkak? Tapi teman-teman pernah nekat karena mau jalan-jalan, sakit pun akhirnya tetap berangkat. Itu bedanya prioritas hidup kita. Makanya adik-adik sekalian yang ngaku Islam, sholatnya wajib 5 kali sehari. Siap adik-adik? Ayo kita tirukan, kita berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini saya berjanji tidak akan meninggalkan sholat. Kok mau menengah Mbak? Nggak berani berjanji. Mas, siap ya sholat 5 waktu ya. Laki-laki nggak apa-apa tampang seperti preman tapi hatinya tetap beriman. Oh iya, sholatnya tertib. Bacaannya preman tapi krungu adzan langsung ning masjid. Siap ya? Mbak-mbak juga sama ya.
macak sak jam sholat paling 5 menit nggak ada, selesai sholat kita utamakan insya Allah. Yang terakhir Mbak, yang kelima adalah, nah bisa minta tolong next. Yang kelima, sholat itu penghubung seorang hamba dengan Tuhannya. Adik-adik ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah? Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke paranormal, jangan pergi ke pesugihan. Kalau ada masalah, kuatkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap adik-adik? Siap ya? Baik, berarti sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Yang butuh sholat kita atau Allah? Yang harus memprioritaskan sholat kita atau Allah? Harusnya kegiatan kita mengikuti waktu sholat atau waktu sholat mengikuti kegiatan kita? Bismillah, mulai hari ini mari kita menjadi orang-orang yang terus berusaha menegakkan sholat. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai adik-adik sekalian. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap berdoa? Baik, yang tidur silahkan bangun, yang bicara silahkan tenang, yang belum fokus silahkan difokuskan. Mari kita berdoa, kita awali doa-doa kita dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yukafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika binuri qamarika abadan abada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Aqulu qali hada astaghfirullahal adzim. Nasrun minallah fatkun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ujung acara yaitu penutup. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Demikian kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا hari ini kita semua duduk di majelis yang mulia menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Ayo kawan kita semua ingat pesan Nabi yang mulia, kado indah Isra Mi'rajnya, ibadah salat yang lima. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا cecer mare senangan resik kumin dae pete cile cecer mare senangan resik kumin dae pete senangan
disebut Mas Erik Audio saking Sukabumi. Ya Imam Rusli ya